Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel LH Tutorial. Di sini saya akan berbagi tutorial terkait Microsoft Office di bagian Microsoft Word. Nah, bagi pemula ingin melihat tampilan dari Microsoft Word, pokoknya belum pernah melihat Microsoft Word seperti apa. Nanti saya akan perlihatkan dan jelaskan apa fungsi-fungsi yang di dalamnya. Nah, sebelum masuk ke situ, ke topik pembahasan, bagi siapapun yang menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap update video-video terbaru dari RH Tutorial akan muncul notifikasi di akun YouTube kalian. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan. Di sini pastikan teman-teman sekalian sudah menempatkan atau menaruh di bagian desktop itu Microsoft Word-nya. Nah, sebelumnya di sini saya memakai Windows 10. Windows 10 terus aplikasi Microsoft Word-nya itu memakai Microsoft Office 2016. Namun sama saja Microsoft 2007 dan yang lain-lainnya itu sudah sama. Oke. Untuk masuk ke aplikasi Microsoft Word itu ada berbagai banyak cara. Contoh, di sini kita klik kanan pada mouse, kita open klik kiri. Sini. Maka akan muncul tampilan seperti ini, terus kita blank dokumen. Muncul seperti ini. Kita close lagi. Cara kedua, kita klik bagian sini, klik kiri 2 kali atau double klik, maka muncul seperti ini. Kalau di Microsoft Office 2007, dia jika diklik seperti ini, maka akan muncul langsung ke bagian dokumen kosong seperti ini. Nah, kita close, kita buka Microsoft Word-nya, klik kanan, terus klik kiri open. Di sini pada menu dokumen ini, di sini ada yang namanya bagian atas ini namanya ribbon. Nah, di tengahnya ini adalah title bar yang ini. Ini title bar. Nah, fungsi dari title bar ini adalah baris judul. Jika teman-teman sekalian sudah membuat salah satu dokumen dan menyimpannya, itu akan tertuliskan di sini sesuai dengan nama dokumen teman-teman sekalian. Nah, ini masih sama, ini sign ini untuk login menggunakan akun masing-masing. Nah, di sini. Lanjut kita ke sini. Ini yang tanda minus ini namanya minimize. Kita tes ya, minimize ini. Ini bukan mengeluarkan tapi mengecilkan atau menciutkan. Namun program Microsoft Word-nya itu tidak keluar, tapi hanya kecil. Di sini muncul. Kita minimize, dan muncul. Oke. Selanjutnya kita ke restore down. Ini restore down untuk memperkecil layar dari Microsoft Word. Kita coba ya. Nah, ini. Maka tampilannya tidak sebesar yang tadi. Ini. Kita kembalikan maksimal. Oke. Ini fungsinya. Terus yang di sudut kanan atas ini logo X ini adalah close atau keluar dari dokumen. Begitu ini. Itu close. Terus di bagian sini ini namanya menu bar. Ini menu bar, ini file, ada file home, ini isinya. Terus insert, draw, design, layout, references,
link, review, view, help. Nah, kita kembali ke menu home. Di menu home itu ada yang namanya subbar. Ini bagian subbarnya ini. Ini di menu home ini ada yang namanya ini segala ini di insert ada semua tampilan. Ini subbarnya. Draw ini subbarnya, design ini subbarnya, layout ini subbarnya. Oke, selanjutnya biasanya akan muncul garis margin di sini. Ini di sini. Nah, cara untuk menampilkan garis margin itu atau garis ukuran dari kita di sini menulis biar kita bisa tahu jarak ukuran tulisan kita, kita pergi ke view, terus klik yang namanya ruler, maka akan muncul seperti ini garis ini. Oke. Setelah itu, jika tidak mau tampilkan, kita bisa klik lagi ini. Ada yang muncul. Oke. Di sini ini namanya indent atau mengatur jarak tulisan kita. Contoh seperti ini. Nah, ini indent. Nah, tepatkan ini garis kursor ini di sini, terus indent kita gerakkan, maka akan bergerak ya. Nah, selanjutnya di bagian sini ini kan mistar. Ini sama mistar, ini namanya ruler kalau dalam bahasa Microsoft Word. Terus kita lanjut di sini. Nah, ini namanya scroll vertikal ini. Nah, ini biasanya ada muncul scroll horizontal juga di sini. Coba kita cek. Akan muncul scroll horizontalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan scroll horizontal. Nah, di scroll vertikal ini kita bisa maksud saya kita bisa mengklik ini, klik kiri di sini, kita tahan, terus gerakan. Bisa juga menggunakan mouse. Ada kursornya di bagian mouse di bagian tengah, di antara klik kanan dan klik kiri. Itu ada seperti kayak bola, itu bisa di scroll ke bawah. Nah, itu. Ini seperti ini contohnya. Oke. Nah, selanjutnya di bawah ini ada yang namanya zoom in, out, maksud saya zoom out dan zoom in. Fungsinya zoom in itu untuk mengecilkan layar. Contohnya seperti ini. Nah, ini sampai 10%. Jika zoom out, zoom in itu memperbesar layar sesuai keinginan kalian. Ini sampai berapa? Itu. Nah, selanjutnya di sini adanya web layout. Ini coba ini jika kita mengklik, nah ini tampilannya seperti ini, tapi jarang dipakai. Kita di sini print layout. Nah, ini print layout, ini maksudnya itu print layout itu kita kembalikan ke 100 dulu normalnya. Ini print layout ini menampilkan yang akan kita print nanti. Terus ini read mode ini maksudnya itu seperti ini contohnya. Jadi kita membaca di sini. Contoh coba kita kembalikan dulu. Saya kontrol enter. Di sini TT di bagian lembar kedua. Misalnya. Terus kita pilih ini. Maka dia seperti buku. Di
Di sini lembar pertama, di sini lembar kedua. Oke, saya kira sudah jelas sampai di sini. Kita kembalikan dulu. Oke, lanjut. Kita akan bahas dari menu home sini. Menu home ini ada yang namanya paste, cut, copy, format, printer. Oke. Jadi kita akan tes. Saya ingin belajar MS Word. Nah, kita fungsikan ini cut, copy, dan paste ini. Caranya bagaimana? Kita bisa klik di sini, terus copy, terus tap spasi, terus paste. Maka akan sama seperti ini. Saya ingin belajar Microsoft Word. Saya ingin belajar Microsoft Word. Kita paste lagi, paste lagi, paste lagi, paste lagi, paste lagi. Nah, selanjutnya di sini ada menu undo dan redo. Jadi di sini fungsi dari undo itu mengembalikan yang kita tuliskan tadi, dikembalikan agar seperti ini contohnya. Kalau redo ini seperti ini. Nah, ini. Nah, cara copy kedua, caranya bagaimana? Kita bisa klik di sini, tahan, klik kiri, tahan, jangan dilepas. Oke, kita copy. Terus kita spasi, paste. Ini. Maka jadi seperti ini. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, selanjutnya di bagian font itu berkaitan dengan tulisan atau huruf. Sini ini ada yang namanya bold. Bold itu menebalkan tulisan atau huruf kita. Contoh kita blok ini bold. Ini bold. Jika diaktifkan maka dia akan seperti ini. Ini yang namanya icon B. Ini ada bold. Nah, lanjut ke italic. Italic itu atau bisa disebut dengan garis miring. Kita blok lagi ini kita blok, terus maka akan tulisannya miring. Itu aktif. Ini jika aktif ini tulisannya akan miring. Nah, selanjutnya di sebelah kanannya ini ada yang namanya underline atau icon U, itu garis bawah. Kita klik ini, diaktifkan, maka garis bawah akan muncul. Oke. Di menu home. Terus di bagian atasnya ini ada yang namanya tampilan tulisan atau model tulisan. Ini bisa kita rubah sesuai keinginan kita. Misalnya Microsoft Times New Roman, ini model tulisannya seperti ini. Kita matikan dulu yang i-nya ini. Terus ini, nah ini sesuai keinginan teman-teman sekalian. Akan berubah. Nah, selanjutnya di sebelah kanannya ini ada yang namanya font size. Font size itu besar kecilnya tulisan. Maksudnya gaya besarnya tulisan. Contoh seperti ini. Ini kalau kita maka tulisannya akan besar. Seperti ini. Kita kecilkan. Ini. Di sini ada 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13 tidak ada. Bisa kita tuliskan di sini 13. 13. Enter. Maka akan berubah. Seperti itu. Nah, di sini sama halnya dengan yang di sebelah sini. Yang ini. Ini tak. Nah, ini. Terus yang ini sama juga untuk memperkecilkan. Di sini
Ini menunya A dan kecil, misalnya ini. Nah, itu. Jadi yang tadi huruf kapital semua, di belakangnya sudah huruf kecil. Di sini bisa kita rubah. Yang keduanya French, nah itu huruf besar semua. Terus yang ini kapital belajar. Ini nah, huruf kecil semua. Jadi ini huruf kapital di awal, huruf besar semua, kapital semua, terus ini. Kita rubah. Nah, ini huruf kecil semua, huruf besar semua. Ini huruf kapital yang awalnya. Nah, ini huruf kecilnya di awal. Itu maksudnya dari yang ini. Terus ini clear all formatting ini atau remove itu menghapus yang tadi. Jadi itu dia kembali ke posisi tadi, gaya tulisannya Times New Roman kembali ke awal, terus ukuran tulisannya kembali ke 11, itu fungsinya ini. Selanjutnya bagian ini garis tengah bagian tulisan. Kita besarkan dulu tulisannya, terus kita pilih ini, maka dia akan garis seperti ini. Itu fungsi dari strike through. Nah, selanjutnya kita nonaktifkan lagi. Selanjutnya ini X2 ini tertulis di sini subscript. Maksud dari subscript itu seperti ini, kita blok yang ini, maka akan tampilannya seperti ini, huruf yang ini. Biasanya dipakai ya, contoh seperti A-nya dikecilkan. Nah, itu, ini A-nya di bawah. Kalau A-nya di atas seperti ini. Gitu. Itu biasa dipakai di bujur sangkat, pokoknya apalah. Kita matikan. Terus di bagian ini namanya text effect. Text effect itu seperti kayak ini. Nah, itu berubah dia warna biru. Di sini banyak macam ya. Ini namanya text effect. Disesuaikan warnanya. Ini ada banyak macam. Ini. Oke, kita kembalikan semula dulu. Lanjut ke bagian text highlight color. Maksudnya itu nanti di bagian background tulisan ini akan tampil seperti ini. Tuh, seperti ini. Ini. Oke. Ini. Nah, selanjutnya kita ke font color. Ini font color tujuannya untuk mewarnai tulisan tersebut. Misalnya di saya ini kita ingin mewarnai dia warna merah. Terus diingin kita warnanya biru. Dia tinggal disesuaikan saja dia. Ini hijau. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, selesai di menu font, kita pergi ke menu paragraf. Contoh, saya tulis seperti ini. Di menu paragraf ada namanya bullets. Bullets itu contoh seperti ini. Ini icon awal, biasanya ada berbagai macam di sini. Jika centang, ini garis panah, bulat, bulat. Nah, ini fungsinya. Terus di sebelah kanannya ini ada yang namanya 1 atau A atau 1 seperti ini. Ini maksud saya I. Ini
Ini biasanya dipakai di daftar isi kalau ini fungsinya ya. Ini namanya numbering library. Terus di bagian ini sama halnya juga, sama seperti coba kita ini kita diaktifkan. Ini ini oke. Terus di bagian ini, di bagian paragraf tapi bagian bawahnya ini ada yang namanya alik left, maksudnya rata kiri. Kita klik ini rata kiri. Oh maaf, ini rata kiri, posisinya sedang aktif rata kiri. Jika rata tengah maka akan seperti ini. Ini rata tengah namanya. Maka dia akan rata tengah. Terus ini rata kanan. Ini rata kanan. Nah, rata kiri kanan seperti ini. Ini dia, rata kiri kanan. Oke. Jika kita spasi di sini, spasi di sini, spasi di sini, spasi di sini, spasi di sini. Ini yang dimaksud dengan rata kiri kanan. Nah, itu. Jadi kita blok, terus ini rata kiri, rata tengah, rata kiri. Oke. Lanjut. Di bagian kanan ini adalah line and paragraph atau jarak antara tulisan awal dan tulisan kedua itu bisa disesuaikan seperti ini. Ini. Jika dirapatkan seperti ini, jika dilebarkan atau diberi jarak, ini jarak sesuai ini. Ini namanya line and paragraph. Nah, selanjutnya di bagian ini adalah namanya heading shading ini. Saya ini bisa ya, kalau warna putih ini kan warna putih backgroundnya ini. Kalau warna hitam seperti ini, maka tulisannya akan berwarna putih. Itu. Kembalikan. Oke, sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini. Dari masuk Microsoft Word sampai mengenal isi dalam Microsoft Word. Insya Allah di bagian 2 pembelajaran Microsoft Word kita akan mulai pada kop surat dan isi surat seperti itu, atau membuat sebuah dokumen administrasi kantor. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe channel saya dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update video-video terbaru dari RH Tutorial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.